Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Asadi Budi, spesialis THT. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan mengenai salah satu komplikasi yang sangat ditakutkan teman-teman dalam proses akan menjalani. Jadi bukan sudah menjalani, tapi akan menjalani operasi gendang telinga atau operasi mastodektomi. Nah, umumnya dokter yang akan mengoperasi akan menjelaskan mengenai namanya resiko-resiko operasi. Nah, resiko operasi ini memang cukup luas. Artinya pasti dokternya akan menjelaskan, Pak, Bapak, Ibu, waktu akan melakukan tindakan timpanoplasti dan mastodektomi, ada resiko namanya perdarahan, resiko vertigo, resiko gangguan pendengaran, resiko muka mencong. Nah, ini resiko-resiko yang bisa terjadi pada saat operasi. Nah, tentu kan biasanya waktu teman-teman dengar itu langsung shock sendiri. Kok operasi telinga jadi mukanya mencong? Ya memang bisa, tapi kan itu jarang dan itu hampir tidak pernah terjadi. Nah, jadi prinsipnya begini, di dalam telinga kita itu kan ada darah, ada pembuluh darah, ada organ pendengaran, ada organ keseimbangan, dan juga ada saraf muka. Ada lagi saraf indera pengecap, di situ juga ada. Nah, kenapa seperti itu? Karena kan telinga kita kan dekat otak, jadi seluruh bagian-bagian saraf sewaktu melintas ke otak, dia akan melintasi ke area telinga. Jadi wajar kalau beberapa saraf ada di sana. Yang tidak semua saraf, tapi memang ada beberapa saraf di sana. Nah, waktu kita melakukan operasi, tentu ada resiko, kita sebutnya resiko, untuk mengganggu sistem itu. Contoh misalnya, waktu misalnya kita operasi, pasti kan diiris ya. Nah, waktu diiris, masa nggak ada resiko perdarahan? Pasti ada dong. Nah, tapi kan resiko perdarahan itu kan bisa ditanggulangi dengan baik, dengan kauterisasi, dengan penjahitan, tampon, dan lain-lain. Nah, artinya bukan berarti resiko perdarahan artinya pasti terjadi, bukan. Justru malah kecil kemungkinan terjadi. Nah, resiko gangguan pendengaran. Nah, kok mau operasi untuk memperbaiki pendengaran, kok malah resikonya gangguan pendengaran? Nah, justru karena kita mau memperbaiki pendengaran, artinya kan di situ ada organ pendengaran. Nah, waktu kita deketin organnya, kan resiko mengganggu dia. Nah, makanya ada resiko untuk terjadi gangguan pendengaran. Nah, vertigo juga gitu. Nah, organ keseimbangan itu benar-benar dalam telinga. Nah, sama seperti saya bilang, ini bola mata, ini organ penglihatan. Nah, organ keseimbangan adanya di dalam telinga, dalamnya gendang telinga. Nah, otomatis waktu kita lakukan operasi di situ, ya ada resiko untuk mengganggu fungsi dari saluran keseimbangan. Nah, lalu satu lagi yang terakhir adalah di situ ada saraf wajah. Nah, saraf wajah ini juga termasuk di dalamnya adalah indera pengecap yang berhubungan dengan indera pengecap. Nah, waktu kita mengganggu saraf wajah, ada resiko untuk mengganggu kita melakukan operasi gendang telinga, ada resiko untuk mengganggu saraf wajah itu, karena misalnya kita deket-deketin untuk membersihkan penyakit misalnya. Nah, tapi resiko-resiko ini jujur kecil sekali, jadi bisa dibilang hampir tidak pernah terjadi. Nah, tapi kan tetap aja waktu kita operasi, kami sebagai dokter harus menginformasikan selengkap-lengkapnya. Nah, apakah pasien bisa menerima atau enggak, yaitu kembalikan lagi ke pasien itu sendiri. Nah, lalu waktu kita melakukan operasi, saya selalu mengibaratkan seperti resiko itu seperti mau berjalan lah. Misalnya kita mau berjalan ke suatu tujuan, misalnya kita mau pergi ke Jakarta dari Bandung misalnya.
Nah, waktu kita jalan dari Jakarta ke Bandung, gitu kan ada risiko ban bocor, keserempet, ya, dan lain-lain lah, sampai mungkin kecelakaan, sampai berakibat kematian. Nah, itu kan teman-teman pasti tahu dong ada resiko itu. Nah, itu namanya resiko. Nah, artinya resiko itu eh, seringnya tidak terjadi dan insya Allah bisa dihindari dengan misalnya berhati-hati, kita harus cek pengecekan ban dan lain-lain dan sebagainya. Nah, di medis pun juga kita melakukan itu. Jadi artinya waktu kita melakukan operasi tentu selalu melakukan persiapan-persiapan operasi untuk mencegah resiko-resiko itu bisa terjadi gitu. Nah, khusus untuk muka mencong memang selalu dipertanyakan di teman-teman, memang selalu bertanyakan. Nah, kalau misalnya apakah semua operasi timpanoplasti atau mastoidektomi selalu ada resiko itu? Ada, tapi jujur kalau misalnya murni timpanoplasti, resiko itu hampir nol gitu loh. Jadi kecil banget. Nah, kapan menjadi resikonya lebih besar? Waktu misalnya resikonya misalnya tumor di dekat-dekat saraf muka, ya otomatis kan itu resikonya jadi besar sekali. Nah, tapi kalau misalnya kolesteatoma aja deh, itu cukup sering nempel dengan saraf wajah. Nah, itu resikonya untuk merusak si saraf wajah itu 0,000 sekian persen, jadi memang kecil banget untuk merusak saraf wajah. Bahkan cukup sering misalnya kadang-kadang kolesteatoma ini menempel di saraf wajah, itu saya kerok saraf wajahnya. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada yang sampai mencong. Jadi untuk merusak saraf wajah ini sebenarnya sulit sekali. Gitu. Jadi artinya teman-teman kalau misalnya menghubungkan operasi telinga dengan perusakan saraf wajah, sebenarnya bisa dibilang cukup jauh resikonya. Nah, tapi itu adalah sesuatu hal yang tetap aja kita perlu ketahui, dan memang setiap dokter yang akan mengoperasi umumnya akan menginformasikan hal itu. Lalu kalau misalnya amit-amit misalnya terputus, gimana? Apa yang terjadi? Nah, ada sebenarnya metode untuk menyambung lagi. Nah, tapi sayangnya waktu terjadi terputusnya saraf wajah, metode penyambungan lagi atau yang kita sebut grafting saraf wajah atau reanimasi, itu operasinya tidak akan membuat saraf wajahnya 100% sama seperti semula. Jadi ada beberapa kasus misalnya pasca operasi tumor, saraf wajahnya harus dipotong misalnya. Nah, otomatis kan kita harus sambung lagi. Waktu kita sambung lagi, misalnya tadinya normal banget, dia jadinya kelihatan nutup matanya nggak bisa sempurna, atau nyengirnya beda sebelah. Ya kira-kira begitu. Nah, tapi ya prinsipnya bukan berarti tidak akan kembali lagi seperti semula. Ada metode untuk memperbaiki, tapi memang tidak sempurna seperti yang diciptakan pertama kali. Salah satu yang cukup sering terjadi di operasi terutama radikal mastoidektomi adalah memutus indera perasa. Nah, sebenarnya kurang tepat kalau dibilang memutus indera perasa. Yang terputus itu adalah sebagian kecil dari area yang ada di lidah. Nah, ini indera perasanya sebagian kecil itu berkurang, menghilang di situ. Nah, kenapa? Karena ada bagian dari saraf wajah yang memang itu berjalan dekat banget di gendang telinga. Nah, kadang-kadang malah waktu operasi radikal mastoidektomi, saraf ini memang sengaja diputus, si saraf perasa ini. Nah, kenapa? Karena cukup sering si penyakit ini menyelimuti si saraf itu. Nah, jadi karena resiko untuk mempertahankan kolesteatom jauh lebih besar dibanding resiko untuk memutus ini, ya otomatis lebih baik diputus untuk membersihkan penyakitnya. Nah, lalu gimana? Nah, kenyataannya
waktu kita lakukan operasi kolesteatoma itu umumnya kita memang sengaja memutus, karena memang kalau tidak diputus, dia tidak bersih. Nah, mungkin dari 100 orang yang saya operasi, 2 orang yang bertanya, kok pengecapnya kurang ya, 2 atau 3 orang. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang kenyataannya hanya sebagian kecil yang memang terganggu, itu yang pertama. Yang kedua, makanan Indonesia memang kebetulan makanan yang kaya rasa, jadi umumnya tidak noticeable. Yang ketiga, dari pada akhirnya tubuh itu mengalami kompensasi. Ada juga jurnal yang mengatakan saraf glosopharyngeus akan mengambil alih fungsi dari saraf korda timpani, itu yang saraf yang yang sudah diputus itu. Jadi artinya tubuh kita memang cukup kompleks. Pada akhirnya terjadi kompensasi dari saraf lain yang menghandle area lidah yang terkena gitu. Jadi ya prinsipnya bukan tidak bisa mengecap sama sekali, tapi biasanya waktu misalnya nih kita pakai kapas, kita tempel lidah, biasanya lidah sisi yang terkena, sebagian kecil lidah itu kalau kita tempel kapas, misalnya kapas manis, itu bisa tuh, di situ nggak terasa spot itu. Nah, tapi pada akhirnya biasanya ada namanya kompensasi, akhirnya dia bisa mengecap lagi di area sana, gitu. Semoga informasi saat ini jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.